warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lebak akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu mengenai coaching supervisi akademik dengan fasilitator Bu Rohyati, pengajar praktik Pak Sudadi dan Budiah Dwi Wijayanti. Berikut adalah kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nikmah Layarani, unit kerja dari SD Negeri Karanganyar. Berikutnya, Saya Heri Triwahyuni, unit kerja SMP Negeri 1 Panjong. saya Bu Ati, unit kerja SD Negeri 2 Duropayung. Nah, untuk sesi pertama, Bu Nikmah sebagai coach, Bu Puati sebagai coachi, dan Bu Heni saya sendiri sebagai observer. Pada sesi kedua, Bu Puati sebagai coach, saya Heni Triwahyuni sebagai coachi, dan Bu Nikmah sebagai observer. Pada sesi ketiga, saya sebagai coach, Bu Nikmah sebagai coachi, dan Bu Puati sebagai observer. Mari saksikan video dari kami. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Puati. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Heni? Alhamdulillah baik Bu. Baik, hari ini Bu Heni akan melakukan coaching ya dengan Bu Nikmah. Nah, tapi sebelum itu ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Bu Heni. Boleh Bu? Oh, tentu saja boleh. Nanti pada saat coaching antara Bu Heni dengan Bu Nikmah selaku coaching ya, nanti akan saya amati, kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu ya. Apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta? Apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching? Dan nantinya saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coaching. Nah, itu sesuai dengan pertanyaan Ibu apa belum? Itu jawabannya. Kemudian jangan lupa ya Bu, tolong disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya yaitu pertama kemitraan, yang kedua kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum Ibu melakukan observasi ada sedikit yang mau saya tanyakan kepada Bu ini ya. Boleh Bu? Boleh Bu Puati. Baik, ini adalah pertanyaan yang sudah saya susun ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Heni kembangkan pada kegiatan ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Bu, yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Yang ketiga nanti memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, dari ketiga tadi jawaban Bu Heni ya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Heni kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya akan ada dalam keadaan kehadiran penuh. Kemudian bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching yang nanti saya dapat memberikan kata kunci yang dapat memunculkan solusi secara mandiri atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Nah, lalu kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya bantu untuk membantu coaching yaitu mengembangkan potensi dalam diri coaching sehingga menemukan solusi-solusi terhadap permasalahannya, sehingga coaching bisa memiliki rencana aksi dan juga nanti bisa menerapkannya dalam waktu yang maksimal. Iya, baik, bagus sekali jawabannya. Kemudian ya, terima kasih ya Bu ya atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Nah, sekarang silakan Bu Heni dan Bu Nikmah melakukan proses coaching
dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita bisa ngobrol kembali. Silakan Dewi dan Bu Hikmah. Assalamualaikum Bu Hikmah. Waalaikumsalam Bu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Eni. Bu Eni sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga dalam kondisi baik. Bu Hikmah, kira-kira ada apa ya Bu Hikmah? Kok ada sepertinya ada sesuatu yang mengganjal gitu. Iya, sebenarnya walaupun di sini kondisi saya kelihatan baik gitu ya Bu, tetapi sebenarnya saya banyak pikiran gitu. Apalagi ini kan menjelang mau tahun ajar baru ya Bu ya. Karena di tahun ajar yang kemarin itu sebenarnya juga ada permasalahan gitu di dalam. Jadi saya yang menjadi ganjalan dalam pikiran saya ini, makanya ada yang mengganjal gitu dalam pikiran saya, langsung gak enak jadinya. Bu Hikmah mau cerita hari ini? Ya bisa saya cerita, karena sepertinya dengan bercerita dengan Bu Eni mungkin saya lebih tenang gitu ya Bu, nggak seperti ini, nggak resah gitu. Bu Hikmah, sebelum bercerita kita coba relax dulu, ambil nafas yang dalam-dalam, kemudian keluarkan, santai dulu. Coba ya, Coba. saya santai dulu ya Bu, Iya. karena masih kelihatan mana gitu, kurang fresh gitu. Coba tarik nafas, ya. Kemudian hembuskan secara perlahan. Ya, sudah lebih tenang? Oke, sudah lebih tenang. Jadi Bu Hikmah, apa yang bisa saya bantu pada kesempatan kita kali ini? Jadi Bu Eni mau mendengarkan cerita saya ya, yang kasih ya. Jadi begini Bu, yang mengganjal di pikiran saya selama ini karena juga pengalaman saya kemarin Bu, saya takut gitu di awal pembelajaran ini ya, itu ada permasalahan yang sama di kelas Bu. Jadi permasalahannya itu sebenarnya siswa saya itu ada yang memang dia itu potensial, anaknya juga pintar gitu ya, tapi dia dikatakan ini ya Bu, cenderung nakal atau troublemaker gitu istilahnya. Oke Bu Hikmah. Nah, apa target dan tujuan yang Ibu harapkan yang akan dicapai setelah kita ngobrol ini nanti? Jadi saya ingin dengan perbincangan kita hari ini, saya ingin itu saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, sehingga saya itu tidak beban, terus tidak merasa tidak nyaman seperti itu, sehingga nanti saya siap pada saat tahun ajar baru untuk mengatasi anak-anak yang seperti tadi yang troublemaker seperti itu. Jadi Bu Hikmah, pada pembicaraan kita kali ini ingin mendapatkan solusi terkait ada beberapa anak yang mungkin di tahun ajaran sebelumnya itu mungkin pintar ya Bu ya, punya potensi yang baik, namun justru di dalam kelas itu malah menjadi troublemaker dalam tanda petik seperti itu ya Bu Hikmah ya. Kemudian saya ingin tahu Bu, troublemaker seperti apa sih yang muridnya Bu Hikmah lakukan? Iya, sebenarnya seperti ini Bu. Sepertinya tidak hanya di kelas saya ya Bu. Saya melihat juga di kelas-kelas yang lain seperti itu ya, karena juga teman saya juga bercerita dan saya tahu kelas itu nanti akan saya ajar seperti itu Bu. Jadi sebelumnya itu anak yang menurut saya troublemaker itu bukan hanya dia itu cenderung nakal ya Bu, tapi dia itu punya potensi. Cuma dia itu hiperaktif, tidak mau diam gitu loh Bu. Dia itu cenderung ingin mengganggu temannya. Kalau tidak mengganggu temannya, dia itu tidak kuat. Jadi sebenarnya di sekolah itu dia itu tidak bisa istilahnya itu duduk diam tenang mendengarkan gurunya, itu tidak mau. Jadi dia itu berganti tempat gitu, terus menjahili mengusili temannya seperti itu. Nanti walaupun temannya itu yang dijahili mungkin dia hanya merasa tidak nyaman tapi belum sampai menangis, dia itu sampai
menekannya, intinya itu membuat temannya itu menangis sehingga dia itu merasa puas. Dan itu tidak hanya dilakukan satu anak, maksudnya hanya mengganggu satu anak saja, tetapi banyak anak yang diganggu, sehingga kan kalau dalam pembelajaran saya nggak nyaman. Saya juga akhirnya kan tujuan pembelajaran yang saya inginkan juga tidak tercapai dengan ada dia yang seperti itu. Kalau boleh saya tahu, Bu Nikmat mengajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 4. Oh, di kelas 4 ya. Berarti anak itu yang Bu Nikmat khawatirkan ini dari anak kelas 3 yang naik kelas 4 nanti juga sama seperti kelas 4 yang kemarin gitu. Oh ya, terus kemudian kira-kira situasi ideal yang Bu Nikmat inginkan di kelasnya Bu Nikmat itu seperti apa? Iya. Jadi sebenarnya tadi ya Bu, yang saya ceritakan tadi kan anak kelas 4 yang sekarang mau kelas 5, tetapi saya sendiri juga itu pernah mengisi di kelas 3. Jadi di kelas 3 itu kebetulan kan kosong gitu ya Bu. Terus di situ juga ada anak yang seperti kelas 4 tadi gitu. Dan saya ingin kondisi yang ideal ya Bu, yang saya inginkan itu anak tersebut itu yang istilahnya troublemaker itu, dia itu sifatnya bisa berubah. Maksudnya itu karakternya berubah menjadi anak yang aktif tetapi tidak menjadi temannya. Jadi dia bisa bisa menangkap apa yang saya sampaikan ketika saya mengajar seperti itu ya Bu. Misal memang dia itu yang namanya sifat ya Bu, kan memang kadang kan memang sulit ya Bu untuk dirubah, tapi minimal itu dia itu tidak mengganggu temannya. Itu kondisi ideal yang saya inginkan. Jadi paling tidak mengganggu temannya seperti itu ya Bu. Kalau boleh tahu latar belakang muridnya Bu Nikmat itu seperti apa ya? Jadi untuk latar belakang sendiri ya Bu, mungkin karena itu juga ya yang menyebabkan mereka itu kayak hiperaktif dan troublemaker, karena juga latar belakang mereka itu kan berada di daerah pesisir ya Bu. Jadi dia juga di pesisir itu kan mengajarkan kayak aktivitas fisik seperti itu. Mungkin karena itu akhirnya dia itu cenderung, mungkin gaya belajarnya ya, dia itu cenderung yang kinestetik seperti itu. Terus juga orang tuanya juga karena melihat keaktifan orang tuanya, dia juga tidak mau diam. Jadi di sekolah pun, walaupun nggak di rumah, di sekolah pun dia ingin gitu lari-lari lah. Pokoknya nggak mau, mungkin karena kalau dia diam itu nggak asik seperti itu. Jadi dia njailin temannya kanan kiri gitu, seperti itu ya Bu. Jadi latar belakang muridnya Bu Nikmat ini di sekitar pesisir ya, daerah pesisir mayoritas itu memang pesisir. Mayoritas pesisir ya. Nelayan juga. Orang tuanya backgroundnya pekerjaannya nelayan, dan mereka terbiasa aktif di lapangan atau lingkungannya yang mungkin bermainnya di pantai, kemudian sering main di laut juga. Jadi memungkinkan mereka untuk bersuara keras. Kalau memanggil pasti keras sekali. Iya Bu. Kalau di kelas Bu Nikmat yang menurut Bu Nikmat ini anak-anak hiperaktif itu jumlahnya berapa? Sekitar berapa? Kalau yang di kelas saya ya, sebenarnya murid saya itu kan 13 ya Bu ya. Itu yang hiperaktif itu hampir ada 8 anak. Ada dari 13 itu 8 anak. Karena gini, karena di situ itu kan muridnya yang cewek itu sedikit gitu. Iya, kebanyakan cowok, dan memang betul mereka itu cowok memang kadang kan kadang kan bilang kalau cowok itu memang tolak gitu ya, banyak tingkat, tetapi ini memang kenyataannya yaitu cowok bahkan setiap saat selain dia tidak ingin duduk gitu ya, sampai baju-bajunya itu kadang saya sering menegur, itu bajumu mesti keluar seperti itu. Dan
dia itu misal ya kan duduk terus ada temannya langsung dikeplak gitu di cubit atau iya seperti itu Bu. Jadi itu pun tidak satu anak, yang belakangnya juga seperti itu, terus sampingnya juga seperti itu. Jadi di kelas itu yang duduk diam itu hanya beberapa anak itu sisanya. Dan itu cewek, ada yang cowok sih, hanya 2 anak, cuma dia memang tidak seperti itu. Saya juga heran, memang kebetulan pada angkatan saya pada waktu itu kebanyakan memang trophy maker loh, tapi mereka pintar loh. Artinya potensial tidak hanya di bidang misal pelajaran tertentu, tetapi semua bidang itu dia itu bisa menyerapnya. Tapi ya itu tadi nggak tahu kenapa kok aktif sekali ya, bisa kadang bingung gitu Bu. Berarti mayoritas murid yang ada di kelasnya Bu Hikmah itu laki-laki. Iya, betul. Karena laki-laki jadi mungkin keaktifannya lebih aktif daripada siswa atau murid yang perempuan gitu Iya ya. betul. Nah, saya mau tanya, selama ini metode pembelajaran Bu Hikmah yang Bu Hikmah lakukan untuk anak-anak kelas 4 ini seperti apa? Ya, metode yang saya lakukan metode aja sebenarnya ya Bu. Sebenarnya ya sudah bervariasi. Cuma memang saya jarang menggunakan metode-metode yang menarik. Jadi saya lebih menekankan kadang pada diskusi dan anak-anak tersebut yang biasanya aktif. Memang sudah saya kelompokkan sendiri, saya gabungkan dengan anak-anak yang kurang aktif gitu ya Bu. Tetapi malah di situ menimbulkan masalah baru sehingga proses pembelajaran itu tujuan pembelajarannya tidak tercapai seperti itu ya Bu. Terus akhirnya saya selain itu ya solusinya, selain ini memisahkan mereka ya, tempat duduknya juga sudah saya atur. Jadi yang dulunya hanya berderet gitu ya, udah saya bentuk U seperti itu kan Bu. Jadi misal antara yang benar-benar jahil banget sama yang enggak terlalu itu udah saya beda-bedakan. Jadi di situ ada titik-titiknya gitu ya. Ini si anak ini yang agak kurang aktif, ini yang aktif gitu. Tujuan saya itu tadi untuk meminimalisir itu kejahilan mereka ini seperti itu. Berarti Bu Hikmah sudah melakukan beberapa upaya ya untuk meminimalisir kejahilan mereka dengan salah satunya tadi yang biasanya berbaris berbanjar atau bangkunya itu dibuat letter U seperti itu ya Bu. Nah kemudian Bu Hikmah sudah melakukan berbagai upaya. Kira-kira upaya Bu Hikmah ini di angka berapa ya sudah Bu Hikmah lakukan? Kalau saya merasakan upaya yang saya lakukan itu masih di angka 6. Masih di angka 6. Mau akankah ditingkatkan lagi Bu? Iya, akan saya tingkatkan. Jadi gini ya Bu, kenapa kok upaya saya ini bisa saya katakan di angka 6 gitu ya Bu? Karena mungkin saya juga harus merefleksikan diri saya sendiri, karena saya di situ ketika kehadiran saya di kelas itu boleh dikatakan gini ya Bu, karena saya memang ada pekerjaan lain selain mengajar, kan saya hadir di kelas itu kadang kalau ada rapat apa langsung meninggalkan kelas, hanya memberi tugas. Nah makanya saya di situ bilang di 6 ya, artinya 6 karena saya belum melakukan upaya yang maksimal, menurut saya seperti itu Bu. Dan saya memang ingin meningkatkannya, saya tidak ingin kondisi tersebut itu berlaku untuk pembelajaran di tahun berikutnya gitu. Pengennya ditingkatkan pada level berapa Bu? Saya ingin meningkatkannya di level 8 sampai 9. 8 sampai 9. Ada keinginan untuk meningkatkan yang tadi dari level 6 menuju ke 8 atau 9. Nah kira-kira cara apa yang bisa Bu Hikmah lakukan untuk meningkatkan upaya tersebut? Cara yang bisa saya lakukan mungkin yang pertama itu mungkin saya akan melakukan pendekatan pada siswa tersebut yang pertama kali. Jadi saya ingin mengetahui alasan mereka kenapa kok berbuat seperti itu, terus ingin membuat mereka nyaman agar mereka itu tidak melakukan hal-hal yang misal ya mengganggu temannya seperti itu ya Bu. Terus selain melakukan pendekatan kepada mereka, saya juga ingin menerapkan metode pembelajaran yang membuat mereka misal
metode pembelajarannya itu sesuai dengan gaya belajar mereka seperti itu. Karena mereka kan sifatnya kalau sering menjahili temannya itu kan lebih cenderung ke kinestetik ya, gerak. Jadi saya ingin memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dia. Jadi menyibukkan mereka gitu ya, menyibukkan mereka tetapi tanpa mengganggu teman-temannya itu, sehingga sifat karakternya yang seperti tadi itu kan lama-kelamaan akhirnya berubah dengan adanya kesibukan tersebut. Jadi dia itu secara tidak sadar dia itu merubah kebiasaannya gitu dengan adanya media tersebut, media yang menarik, media tersebut juga yang merangsang dia agar itu bisa aktif gitu. Jadi dia itu tidak kan karena adanya aktivitas dia kan nggak mikir nggak bosan aku dunia jadi koncoku, tengok-tengok kan gitu ya istilahnya gitu. Jadi kalau dia ada di depannya ada media pembelajaran yang bikin dia aktif, dia itu fokus ke media tersebut sehingga dia lupa ingin menjahili temannya gitu, sehingga nanti tujuan pembelajaran yang ingin saya capai juga targetnya juga tercapai. Terus anak-anak yang lainnya juga tidak terganggu dengan dia, bahkan dia pun yang sebenarnya potensi dia malah lebih bisa menggali potensinya dengan aktivitasnya tersebut. Berarti aktivitasnya yang tadi itu yang mungkin gaya belajarnya kinestetik diarahkan ke aktivitas yang lebih positif ya, diberi kesibukan supaya dia tidak menjahili teman-teman yang lain. Ya, seperti itu. Kira-kira mau dilakukan mulai kapan ini Bu Nikmah? Kalau untuk melakukannya tentunya secepatnya Bu. Jadi saya memang nanti pada saat awal tahun ajaran baru memang ingin melaksanakan penilaian diagnostis terlebih dahulu. Diagnostik ya Bu ya. Ya terlebih dahulu. Jadi saya tahu, terutama saya yakin anak-anak yang kelas 3 yang dulunya pernah saya ajar ya, saya masuk di kelasnya itu pasti kinestetik karena memang dia itu sudah kelihatan seperti itu Bu. Jadi saya ingin itu tadi ya Bu, memberikan penilaian diagnostik secepatnya sehingga saya bisa mengidentifikasi anak-anak yang kinestetik seperti itu, anak-anak yang agak trouble seperti itu, dan saya juga bisa memberikan solusi bagaimana cara mengajar yang sesuai dengan karakteristik belajar mereka. Berarti nanti segera dilakukan dan mulainya dilakukan dengan asesmen awal diagnostik seperti itu ya. Oke, terus kemudian komitmen apa sih yang akan Bu Nikmah lakukan dan kira-kira pihak yang terlibat itu siapa saja? Untuk komitmennya tentunya saya tidak sampai di sini aja ya Bu, dengan menceritakan dengan Bu Heni terus saya lega, terus itu hanya sekedar cerita tetapi tidak saya laksanakan. Tentunya saya akan melaksanakannya dan juga saya akan laksanakan itu secara konsisten Bu. Jadi saya terapkan di sekolahan apabila melihat anak-anak yang seperti itu, terus saya akan rencana yang ingin saya capai tadi saya laksanakan, dan juga saya membutuhkan pihak-pihak lain seperti yang pertama itu orang tua murid Bu. Yang pertama saya ingin selalu mengomunikasikan pada orang tua murid bagaimana kegiatan anak-anaknya di sekolah seperti itu, dan bagaimana juga mereka itu belajar sehingga mereka tahu perkembangan anaknya di sekolah itu bagaimana, sehingga di rumah pun mereka itu bisa mengatasi atau minimal itu memberi saran agar anaknya tidak seperti itu yang pertama. Untuk yang pihak kedua tentunya saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat saya sesama guru untuk mengatasi hal tersebut, karena biasanya Bu, masalah di kelas itu kalau kita selesaikan sendiri itu biasanya solusinya itu berdasarkan kita sendiri, tetapi kalau kita sharing dengan teman kita kita itu bisa mendapatkan solusi yang lain seperti itu yang bisa kita terapkan, dan kadang idenya itu kan menarik dan juga bisa kita terapkan seperti itu. Jadi ya yang pertama itu orang tua dan yang kedua itu rekan sejawat seperti itu.
Jadi untuk komitmen Bu Nikmah akan dilanjutkan, akan konsisten terus dilanjutkan dan melibatkan pihak-pihak seperti orang tua, kemudian rekan sejawat untuk membantu mengatasi permasalahan Bu Nikmah ini ya. Iya. Ya bagus sekali Bu Nikmah, saya sangat mendukung Bu Nikmah. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu Iya, Nikmah. terima kasih. Ya, bagaimana perasaannya setelah bercerita? Saya lega sekali Bu, dan saya juga bisa tersenyum. Yang tadinya saya memang banyak pikiran gitu, saya takut kan Bu, nanti kalau misal di tahun ajar baru saya ketemu dengan murid-murid yang seperti itu, terus saya tidak bisa mencari solusi. Tapi dengan bercerita dengan Bu Heni menanyakan tentang bagaimana langkah-langkah saya untuk menyelesaikan masalah tersebut, ternyata saya bisa gitu ya, bisa mendapatkan solusi dari permasalahan itu tadi. Jadi saya merasa sangat lega, sangat senang sekali. Iya, hebat sekali Bu Nikmah. Nah mungkin cukup sampai sini dulu ya Bu Nikmah. Besok di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi dan saya mau mendengar cerita Bu Nikmah tentang kegiatan kita yang sudah Ibu lakukan. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Heni karena telah mendengarkan cerita saya ya Bu. Terima kasih kembali Bu Nikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heni tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu ya. Saya lihat tadi coachingnya sangat menarik sekali. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya menurutnya Bu Heni? Alhamdulillah lancar, terus kemudian dapat Bu Nikmah juga menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan. Jadi coachingnya tadi berjalan lancar ya Bu ya, dan akhirnya Bu Nikmah dari coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, nah ini Bu Heni, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu. Yang pertama yaitu apa saja yang sudah Bu Heni dapatkan saat proses coaching tadi terkait dengan indikator yang Ibu inginkan? Apa aja? Dari proses coaching ini yang sudah saya lakukan bersama Bu Nikmah, tadi saya ingin mendapatkan atau mengaplikasikan kehadiran penuh ya Bu ya terhadap proses coaching kali ini, dan alhamdulillah juga tadi bisa kehadiran penuh saat proses coaching, mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Bu Nikmah seperti itu. Iya. Sesuai dengan yang saya amati tadi ya, tadi saya sudah ada beberapa catatan dari Bu Heni bahwa Bu Heni itu sudah berhasil menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi-potensi dari coaching itu. Untuk menyelesaikan masalahnya itu sudah sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta itu terdapat tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab apa yang akan dilakukan setelah intervensi. Dan saya juga mendengar tadi Bu Heni itu sudah fokus dalam mendengarkan coaching, dan Bu Heni juga sudah melakukan kehadiran penuh dan sudah aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh kunci ya. Semoga kedepannya Bu ini bisa menemukan coaching yang lain ya, karena memang kita rasa itu coaching sangat perlu ya Bu ya, karena yang namanya setiap orang itu pasti di dalam hidup itu pasti menghadapi suatu masalah ya, tidak mungkin tidak, karena memang itulah bagian dari kehidupan. Terima kasih Bu Nikmah, terima kasih Bu Heni atas waktunya, terima kasih Bu Nikmah, terima kasih kepada Bu Ati, sama-sama Bu Heni, Bu Nikmah. Demikian demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.